Hai teman-teman semua, sudah 2 bulan lebih kita tidak bertemu secara tatap muka ya. Terus juga kita udah selama 2 bulan juga kita tidak beribadah bersama-sama di gereja. Jujur pasti kita semua merasakan rindu untuk beribadah bersama-sama, bersekutu bersama-sama di gereja. Tapi karena pandemi COVID-19 ini yang merebak di Indonesia, sungguh mengkhawatirkan, membuat semuanya begitu terhambat. Dari sekolah kita, dari pekerjaan kita, beribadah pun juga kita jadi terhambat. Nah, tapi teman-teman percayalah kalau Tuhan masih tetap memberikan berkat kepada teman-teman, Tuhan masih tetap setia di dalam kehidupan teman-teman semua. Saat ini kita akan bersama-sama beribadah, walaupun teman-teman di rumah, tetap kita menyatukan hati kita untuk beribadah bersama-sama. Kita akan sama-sama menaikkan pujian yang mengatakan kasih setiamu yang kurasakan. Karena kasih setia Tuhan selalu begitu terus setiap hari kita rasakan dalam hidup kita.
Kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa bertata di dalam kerajaan surga. Tuhan, terima kasih pada kesempatan kami saat ini kami boleh kembali beribadah Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah saja Tuhan, tidak di rumah-Mu, tapi kami yakin dan percaya berkat Tuhan tetap sama. Tuhan tetap memberkati kami masing-masing Bapa. Berkati ya Tuhan untuk teman-teman kami yang mendengarkan dan melihat video ini Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang akan sebentar diberitakan ya Tuhan Yesus. Biarlah mereka semua tetap merasakan nikmat berkat Tuhan walaupun tidak beribadah di rumah ini ya Tuhan Yesus. Berkati untuk teman-teman kami semua Tuhan yang boleh ada saat ini Tuhan Yesus. Berkati kami Bapa, berkati ibadah ini ya Tuhan, terlebih dan terkhusus untuk hamba Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan nanti ya Tuhan. Ya Tuhan, tetaplah beracara di ibadah pada saat ini ya Tuhan Yesus. Ini doa kami Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apa kabar GPS? Luar biasa. Yes, yes, yes. Asik. Ya teman-teman semua pasti udah merasakan yang namanya bosan sekali di rumah aja. Gak bisa sekolah, ketemu teman-teman, gak bisa jalan-jalan, terlebih nggak bisa ibadah sama-sama di tempat ini. Sama, saya juga merasakan hal yang sama gitu. Kalau kita nggak bisa ibadah sama-sama di tempat ini, tapi nggak apa-apa, tetap bisa mendengarkan ibadah firman Tuhan lewat video. Yang penting kan berkat Tuhan masih tetap sama menghujani dalam kehidupan kita. Kita sama-sama akan menaikkan pujian dari buku nyanyian Balang Keselamatan nomor 180. Akan ada hujan berkat, itulah janji Allah. Kita akan sama-sama nyanyikan. bersyukurlah. Biarlah melalui pujian ini menjadi ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus selalu tetap memberikan berkat-berkatnya yang melimpah di dalam kehidupan kita. Pujian ini ada gerakannya. Kalau teman-teman semua di rumah mau berjoget, mungkin mau ajak papa mamanya di rumah, bisa, silakan. Saya sangat-sangat senang gitu kalau sampai teman-teman semua berjoget bersama dengan keluarganya yang lain. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian ini. Tepuk tangannya juga jangan lupa ya.
hati kita, pikiran kita untuk dapat mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar lagi. Tapi sebelum itu kita akan sama-sama menaikkan pujian yang mengatakan jadikan aku indah.
Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami bersyukur kepada Tuhan, di mana kembali kami datang menghampiri hadirat mengucap syukur berterima kasih karena Allah begitu luar biasa cakap melihara kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, suci kuduskan hati pemikiran kami, layakkanlah kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Apa kabar GPS Korup 1 Jakarta? Luar biasa. Yes. Puji syukur kepada Tuhan, karena pada saat ini kita kembali mendengar dan mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Baik GPS di tempat ini maupun GPS yang ada di rumah yang menyaksikan secara langsung, bersama-sama kita melihat pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam Ulangan 28 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Ulangan 28 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Saya mengambil 4 ayat pertama hingga ayat yang ke-4 dengan judul berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Sungguh indah pembacaan firman Tuhan, rekan-rekan GPS yang berkati oleh Tuhan. Pada saat ini saya mengambil tema ketaatan yang menghasilkan berkat. Berbicara tentang ketaatan, apa itu ketaatan? Dalam kamus bahasa Indonesia, yaitu ketaatan adalah keteladanan, kesetiaan, dan kesalehan. Sedangkan berkat yaitu kasih karunia Tuhan yang membawa kebaikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Berbicara tentang ketaatan atau taat, tunduk kepada Tuhan dan tunduk kepada pemerintah dan sebagainya. Apa bukti ketaatan kita kepada Tuhan? Bukti ketaatan kita kepada Tuhan yaitu melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Larangannya bagaimana? Di dalam Keluaran 20 ayat 3 hingga ayat 17. Di situ dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat bagimu yang menyerupai apapun dan seterusnya. Begitu indah firman Tuhan pada saat ini. Di dalam Lukas 10 ayat 27 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan kekuatanmu dan dengan akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Di Matius 5 ayat 44 mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sebagai manusia kita sangat berat. Kita mau berdoa untuk orang yang membenci kita, tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk taat kepada Tuhan. Kita harus melakukannya karena Allah akan memberikan berkat tersendiri buat kita. Apa contoh jika kita tunduk kepada pemerintah, yaitu mematuhi peraturan lalu lintas. Ya, pada sekarang ini kita kenal bersama bahwa bangsa negara kita terdapat virus corona. Pemerintah memberi himbauan kepada kita untuk tinggal diam di rumah saja. Kita di rumah saja, tidak boleh keluar rumah. Ketika kita taat kepada pemerintah, maka itu gambaran kehidupan kita bahwa kita taat kepada Allah. Karena pemerintah itu berasal daripada Allah dan ditetapkan oleh Allah. Barang siapa melawan pemerintah berarti dia melawan Allah. Roma 13 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Dan Ibrani 13 ayat 17a mengatakan, taatilah pemimpinmu karena hidup kita dijaga. Ketika kita menaati perintah dan peraturan dibuat oleh pemerintah, berarti kita taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mengambil contoh dalam Alkitab, yaitu ketaatan Nabi Elia, di mana pada saat itu Tuhan Yesus berfirman kepada dia untuk pergi ke Tarsas. Di Tarsas dia bertemu dengan seorang janda. Di sana terdapat bencana kekeringan, kelaparan. Secara manusia, Nabi Elia pasti sangat takut ketika dia pergi ke sana, pasti dia mengalami kelaparan. Tetapi karena ketaatan Nabi Elia, dia pergi ke Tarsas. Di sana dia bertemu dengan seorang janda, di mana pada saat ia mengalami kehausan, ia meminta air kepada seorang janda ini, dan janda ini memberikan kepadanya. Dan dia meminta sepotong roti bundar kepada seorang janda ini. Janda ini pun memberikan kepadanya.
sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Elia. Ketika pada saat itu janda ini memberikan kepada Nabi Elia, apa yang diperbuat? Apa yang didapatkan? Dia mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus. Di mana 1 Raja-Raja ayat 17 bagian 14 mengatakan, tepung dalam tempayan ini tidak pernah habis, dan minyak di dalam buli-buli itu tidak akan pernah habis, sampai Tuhan Yesus menurunkan hujan ke atas bumi. Sungguh indah berkat yang diberikan kepada janda ini. Ketika ia taat kepada Tuhan, dia taat kepada Nabi Elia, karena di mana penyampaian firman Tuhan kepada Nabi Elia sangat jelas bahwa Tuhan akan memberikan berkat kepada seorang janda ini, sehingga ia tidak pernah kehabisan, ia tidak pernah kelaparan, dan dia hidup bersama anaknya. Kita mengambil contoh yang kedua, yaitu ketaatan seorang Lot. Lot bersama anaknya selamat, tetapi sedangkan istrinya tidak. Karena kenapa? Karena istrinya tidak taat kepada Tuhan. Sewaktu malaikat diutus Tuhan berjumlah 2 orang untuk menyampaikan penyampaian yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepadanya untuk menyelamatkan, untuk memberitahukan kepada Lot untuk lari, pergi, tinggalkan Sodom dan Gomora, karena pada saat itu Sodom dan Gomora akan dimusnahkan. Tetapi istrinya sementara lari, dia menoleh ke belakang. Apa yang terjadi? Dia menjadi tiang garam. Sedangkan Lot bersama anak-anaknya, ia selamat. Karena apa? Karena itu adalah ketaatannya kepada Tuhan. Karena ketika kita taat kepada Tuhan, kita mendapatkan keselamatan, kedamaian yang berasal daripada Tuhan. Kembali kita melihat pembacaan firman Tuhan di dalam Ulangan 28 tadi disampaikan berkat. Tuhan memberikan berkat kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di sini Tuhan berjanji kepada kita semua, di mana Ia akan memberkati kandunganmu, Ia akan memberkati ternakmu, usaha pekerjaanmu akan diberkati oleh Tuhan. Apapun akan diberkati oleh Tuhan ketika kita mau percaya kepada Tuhan. Ketika kita tidak percaya kepada Tuhan, apa yang kita dapatkan? Yaitu kutuk. Di dalam Ulangan 28 ayat 15 dikatakan, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintahku dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Di sini sangat jelas dalam firman Tuhan, ketika kita tidak taat kepada Tuhan, maka kita mendapatkan kutuk. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita taat kepada Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ketika kita mengandalkan Tuhan, berkat itu akan datang kepada kita, yaitu keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Untuk itu rekan-rekan GPS yang berkati oleh Tuhan, mari dekatkan diri kita kepada Tuhan. Apapun tantangan dalam kehidupan kita, persoalan apapun yang kita hadapi, kita tetap mengandalkan Tuhan. Ketika kita melakukan pekerjaan kita awali dengan doa. Sebelum kita berangkat, berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Kemanapun kaki kita melangkah, ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan menjaga melihara kehidupan kita, asalkan kita tetap bersandar kepada Tuhan. Pekerjaan kita akan diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga kita berkati oleh Tuhan bagi kita yang sudah berumah tangga. Ladang kita diberkati oleh Tuhan. Ketika ada orang yang membenci kita, kita ditolong oleh Tuhan. Masih banyak dalam firman Tuhan ini, begitu indah. Di sini juga dikatakan di dalam ayat yang ke-11, jika Tuhan melimpahkan engkau dengan kebaikan di dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan di dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan berjanji kepada kita, kepada nenek moyang kita. Ketika kita mau percaya kepada Tuhan, tangan Tuhan akan berkati kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, yakin dan percaya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tantangan seberat apapun, mau mudah, mau berat, seperti apapun masalah kita, pasti semuanya itu ada hikmahnya. Ada maksud Tuhan tersendiri buat kehidupan kita. Sekarang kita belum pernah merasakan, tetapi suatu kelak kita akan merasakan apa maksud dari rencana Tuhan buat kita. Di dalam Ulangan 28 ayat 13 mengatakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor.
Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukanlah dengan setia. Ayat 14 mengatakan, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ketika kita tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, tidak percaya ke kanan atau ke kiri, tidak percaya Allah lain, tidak boleh menyembah Allah lain, kita tetap percaya kepada Tuhan walaupun apa tantangan dalam kehidupan kita, percaya tetap bersandar kepada Tuhan, menginginkan hidup kita layak di hadapan Tuhan. Untuk itu rekan-rekan GPS yang diberkati oleh Tuhan, mari dekatkan diri kita, andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, masa muda kita, baik dalam pendidikan kita tetap layani Tuhan, dekatkan diri kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan tertanam dan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan tetap menjaga dan berkati kehidupan kami. Di saat kami mengandalkan Engkau, kami yakin dan percaya berkat Tuhan berlimpah dalam kehidupan kami. Keselamatan, kebahagiaan akan kami dapatkan asal kami percaya kepadamu. Untuk itu Tuhan, layakkanlah kami, suci kuduskan hati pemikiran kami, agar kami tetap tinggal diam bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.